Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan nadiman. Jemaah maghrib rahimakumullah, marilah kita senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah tabarak wa taala dengan senantiasa berusaha untuk memperbaiki diri, memperbaiki amal-amal pribadi, memperbaiki amal-amal keluarga, memperbaiki amal-amal lingkungan kita yang terdekat. InsyaAllah ketika semua dari kaum muslimin melaksanakan itu semuanya, maka Allah akan meridhai kita semuanya. Kita akan lanjutkan kajian rutin kita malam Jumat yang beberapa saat lalu sempat tertunda karena mungkin banyak kegiatan kami. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini saya sedikit akan membahas tentang menjaga persatuan umat Islam dalam hal ibadah-ibadah jam'iyah. Kenapa kita mengangkat tema ini? Karena memang di dalam kehidupan kita beragama, khususnya di Indonesia, ya kita menghadapi perbedaan-perbedaan sudah dari zaman dahulu kala, sehingga terkadang orang tidak mengetahui ketika harus memutuskan sebuah perkara, terutama dalam hal-hal yang sifatnya jam'iyah. Jam'iyah artinya yang meliputi kepentingan orang banyak. Ibadah-ibadah yang meliputi kepentingan orang banyak, yang melibatkan orang banyak. Yang paling kecil adalah ibadah yang sehari-hari, yaitu salat 5 waktu. Ya, terkadang mungkin ada yang mengalami ketika panjenengan berada di Jakarta. Mungkin panjenengan didapati di sebuah lingkungan masjidnya melaksanakan ibadah-ibadah yang kadang tidak sesuai dengan yang diyakini kebenarannya oleh panjenengan. Pernah mengalami nambadan? Pernah nggih? Sering nggih? Nah, itu sebenarnya bagaimana sikap kita sebaiknya? Nah, ini kita harus merujuk kepada ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jangan mengambil kesimpulan sendiri. Makanya lah nyong tau rasa seneng karo imam kae. Ya, sehingga harus mencari tempat yang lain, padahal ada yang lebih dekat. Itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan secara syariat. Jadi ini sebagai mukaddimah agar supaya kita semuanya faham bagaimana kita semestinya beribadah di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, yang masyarakat yang berbeda-beda pemahaman agamanya. Ya, kita beruntung, bersyukur kepada Allah tabarak wa taala yang namanya Mekah, Ka'bah itu tempatnya di Arab Saudi. Coba kalau Ka'bahnya berada di Indonesia. Ya, orang mau wukuf bingung. Satu menentukan hari A, satu menentukan hari B. Ini permasalahan di kita. Bagaimana kita menyikapinya? Semuanya harus dengan bijak, harus berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, ini kita tidak membicarakan ibadah yang besar, yang haji, karena itu sifatnya sudah internasional. Karena kan ibadah jamiyah itu sifatnya ada yang keluarga, ada yang lingkup paling kecil, ya, RT, RW di kita mungkin, atau desa secara umum, atau kecamatan, nasional, bahkan sampai yang sifatnya internasional, yaitu ibadah
haji yang internasional. Kita semuanya memiliki itu semuanya, dan itu semuanya ada aturan-aturan syariat. Ya, kenapa di kita kadang ya dilihat panjenengan mungkin sering melihat masjid sudah berdiri, ya jamaahnya juga sudah ada, hanya karena perbedaan pendapat lalu mendirikan masjid di sebelahnya. Ya, jaraknya bahkan empet-empetan. Gini mbatan? Itu terjadi di lingkungan kita. Dia di dekat-dekat kita ada seperti itu. Ini berarti kita tidak memahami aturan agama kita. Ya, ini semestinya sebagai seorang muslim bagaimana caranya ya mentang-mentang membangun masjid adalah amalan yang mulia. Memang benar, akan tetapi harus dengan dasar yang benar. Nah, kita akan mencoba untuk mendalami dasar-dasarnya sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti contoh yang lain, misalnya di kita kadang Idul Fitri, Idul Adha, ada orang-orang yang dari luar, ya kita senang datang banyak teman, banyak infakeng, ya. Tapi apakah secara syariat dibenarkan? Tidak. Secara syariat itu tidak dibenarkan. Orang Lumbir misalnya, orang Sawangan misalnya, itu lebih baik sholatnya aja di Sawangan. Gitu. Menurut aturan syariat. Mana yang terdekat? Karena kita bergaul dengan masyarakat sekitar. Kita harus tetap senantiasa menjunjung persatuan. Orang Kedung Gede misalnya, ya ngaji di sini, senang dengan di sini misalnya. Apakah boleh diperbolehkan sholat Jumat di sini? Boleh tak boleh. Akan tapi para ulama mengatakan, lah jangan, jaga persatuan di tempat antum, ya agar supaya di lingkungan tersebut hidup, walaupun mungkin berbeda pendapat, tidak masalah. Ini monggo untuk kita pelajari bersama-sama. Jamaah rahimakumullah, sebelumnya saya sampaikan beberapa ayat dari Al-Quran sebagai dasar, agar kita ketika mengambil keputusan senantiasa berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan karena emosi, bukan karena pemikiran pribadi. Ini penting untuk kita fahami karena kita beragama Islam. Kita adalah mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh Allah melalui Rasulullah, yaitu Al-Quran. Saya tidak berbicara atas dasar pendapat pribadi, akan tapi saya berbicara senantiasa insyaallah taala akan berdasarkan kepada nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Perkara mau diterima atau tidak itu adalah urusan pribadi antum panjenengan semuanya. Ya, ketika saya menyampaikan dari Al-Quran seperti ini, perkara nanti diterima ya panjenengan untuk diri sendiri, bukan untuk saya. Saya sekali lagi ketika berdakwah tidak membutuhkan pengikut, ya tidak kepengen duit dari panjenengan, tidak kepengen jabatan dari panjenengan, sama sekali tidak. Saya murni menyampaikan apa yang saya bisa. Jamaah rahimakumullah, kita mulai dengan surat Ali Imran ayat 19. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innad dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Ini sebagai utama, patokan utama kita. Kita sebagai kaum muslimin harus yakin bahwa agama yang diridhoi oleh Allah adalah al-Islam. Semua nabi, semua rasul, semua manusia dari awal sampai akhir beragama Islam. Hanya manusia sesudahnya, kata Allah tabaraka wa taala, waqtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Mereka berselisih. Ya, tidaklah mereka orang-orang yang diberi ilmu dari kitab sesudah datang kepada mereka pengetahuan tentang agama. Mereka tidak berselisih karena sebab apa? Karena sebabnya yang utama adalah apa? Baghyan bainahum, karena ada kedengkian di dalam hati mereka. Apa sebab mereka berselisih pendapat padahal ilmunya sudah datang? Karena ada kedengkian
di dalam hati mereka. Ini contoh dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita semuanya kaum muslimin. Bahwasanya kenapa umat-umat terdahulu terpecah belah itu karena apa? Karena ada kedengkian di antara mereka. Lalu Allah berfirman, "Wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab." Barang siapa ingkar kepada ayat-ayat Allah, tidak mau menerima Al-Qur'an, tidak mau menerima ketentuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingat bahwasanya Allah Maha cepat hisabnya. Ini sebagai dasar pertama. Agar supaya kita menancapkan dalam hati kita bahwasanya agama Islam kita hanyalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah. Kita harus yakin itu. Jangan sampai kita merasa tidak yakin, ya, atau menganggap semua agama benar. Silahkan orang mau beragama apa saja, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Akan tapi saya yakin bahwasanya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Al-Islam. Allah memperingatkan kepada kita, jangan sampai kita seperti orang-orang terdahulu, mereka berselisih karena ada kedengkian dalam hati mereka. Ya, ada kecemburuan, ada keiri dan sebagainya. Perasaan-perasaan seperti itu yang membuat mereka saling berselisih. Ini bukan saya ngomong, tapi Al-Quran. Sekali lagi kita lanjutkan. Lalu Allah memberi wasiat, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Apa? Wa'tasimu, pegang teguhlah. Ya, cekelan kabeh kamu semuanya, cekelan sing kenceng dengan hablillah, dengan tali agama Allah azza wajalla. Berpegang teguhlah. Kita semuanya diperintah oleh Allah untuk berpegang teguh, menggigit dengan gigi geraham kita apa yang kita dapat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan pernah ragu sedikit pun terhadap kebenaran Al-Quran maupun As-Sunnah sahihah. Ya, setelah memastikan seperti itu Allah melanjutkan, wala tafarraqu, janganlah kamu terpecah belah. Ya. Diperintah bersatu, jangan berpecah belah. Ini perintah dari Allah langsung kepada kita semuanya. Dan nasib mereka yang suka berpecah belah seperti orang-orang zaman dahulu. Mereka akan senantiasa berada di ombang-ambing dalam urusan agama mereka. Senantiasa berpecah belah sampai hari kiamat. Dan kita diperingatkan oleh Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini sampai di sini saja. Ya, yang bawah tambahannya saya tidak bahas. Ini penting untuk kita. Ya, kita lanjutkan. Ya. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang suka memecah belah dan berselisih. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Sesudah datangnya keterangan yang nyata. Ketika kita sudah memahami suatu aturan agama, kita pegang teguh. Ya, siapapun yang mengatakan yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, wajib kita tolak. Wajib bagi kita ketika kita sudah memahaminya. Kembali lagi permasalahannya adalah bagaimana kita mengimani Al-Quran dan As-Sunnah kita. Seberapa besar tingkat keimanan kita? Kalau Al-Quran saja sudah tidak dipercaya, ini akan sangat sulit ya kita untuk mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Allah jelas-jelas melarang, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Ya, janganlah kamu menyerupai seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro. Mereka itu bercerai-berai menjadi kelompok-kelompok dan berselisih masing-masing kelompok. Ini peringatan dari Allah kepada kita.
Dan ini sudah terjadi dan akan terus terjadi sampai hari kiamat. Kita tidak bisa menolaknya. Hanya sekarang bagaimana caranya kita menghadapinya. Bagaimana agar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sangat-sangat berat ya akhi. Kita hidup di tengah masyarakat yang sudah terpecah belah seperti ini. Semuanya memakai baju, bahkan masjid-masjid aja ada bajunya, ada mereknya. Kalau yang bukan golongannya mau masuk, ya, oh ada lambangnya. Saya bukan golongannya, Allah nggak berani. Ini yang terjadi di Indonesia. Di Arab tidak terjadi seperti itu. Masjid umum untuk siapa saja. Ini yang terjadi. Nah, kita harus menyikapinya bagaimana? Ya. Lalu seperti yang sudah kami jelaskan kemarin pada saat malam Selasa, surat Al-Anfal, "Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Orang mukmin adalah penolong, wali, teman setia bagi orang-orang yang beriman. Orang Islam dengan orang Islam saling berkasih sayang. Begitu juga orang kafir, ya silakan berkasih sayang dengan orang kafir. Kalau tidak demikian, kalau tidak saling berkasih sayang, kalau tidak saling menolong kaum muslimin, ingat perintah Allah. Ya. Illa taf'aluhu takun fitnatun. Ketika kalian tidak bisa menjaga persatuan, saling bercerai-berai, saling bermusuhan, pasti akan ada fitnah yang terjadi fil ardi wa fasadun kabir, dan akan terjadi kerusakan yang besar. Ya sudah jelas. Ketika kita tidak bisa bersatu, pasti berpecah belah. Kalau sudah berpecah belah, pastinya yang ada gontok-gontokan. Ya, padahal sing gontok-gontokan orang ngerti apa. Iya, sing gontok-gontokan dulu sing ngisor aja ini orang ngerti apa. Itu seperti itu. Nah, kita sebagai kaum muslimin diminta oleh Allah untuk senantiasa menjadi manusia-manusia yang menggunakan Al-Quran sebagai landasan kehidupan kita. Terakhir, ya. Lalu dalam surat Ar-Rum ayat 30 sampai 32 Allah berfirman, "Wa aqim wajhaka lid-dini khanifan." Dan hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Menurut para ulama, kalimat ini mengandung arti bahwa kita harus menjejekan. Yang menjejekan bahasa Indonesianya apa? Meluruskan, ya, memantapkan agama kita, ya, dengan cara kita kembali kepada fitrahnya. Fitrah agama Islam seperti apa? Fitrah agama Islam adalah seperti yang diturunkan oleh Allah kepada para anbiya. Khususan untuk agama Islam, berarti kembali kepada fitrah agama Islam, yaitu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Rasulullah, sesuai pemahaman para sahabat Rasulullah, sesuai pemahaman para ulama salaf, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dimaksud fitrat Allah, yang Allah menciptakan manusia dengan fitrahnya. Ya. Lalu Allah melanjutkan, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan dalam khalqillah. Apa yang sudah ditentukan oleh Allah tidak akan berubah. Hukum syariat agama Allah sampai akhir zaman, sampai hari kiamat tidak akan pernah berubah. Hukum dasarnya tidak akan pernah berubah. Apa yang dahulu menjadi agama zaman Rasulullah, zaman para sahabat, itu menjadi agama zaman sekarang. Yang dahulu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan menjadi agama zaman sekarang. Itu maknanya. La tabdila li khalqillah. Ya, tidak akan berubah. Dzalika dinul qayyim, kata Allah. Yang demikian itu adalah agama yang qayyim, yang lurus. Kembali kepada pemahaman para ulama, kembali kepada pemahaman para sahabat,
kembali kepada pemahaman terkait hukum-hukum syariat segala macamnya, kembali kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akan tetapi memang kita manusia serba lemah, ya, serba lemah. Makanya Allah juga menyampaikan di sini, walakinna aksaron nasila, ya, lamun kebanyakan manusia tidak tahu. Ya, sehingga kebanyakan mereka mengutamakan hawa nafsu, mengutamakan kepentingan duniawiyah dalam urusan agama. Kita hindari jauh-jauh hal-hal yang bisa merusak akidah kita. Makanya di akhir ayatnya Allah berfirman, munibi ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah. Segera kembali kepada agama Allah, kembali kepada fitrah agama Allah, kembali kepada Quran dan sunnah. Maksudnya sebetulnya cepat kembali. Ya. Wattaquhu, dan takwalah. Mengerjakan semua yang diperintah dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah yang sahih sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan pemahaman kita. Dan dirikanlah salat. Wala takunu minal musyrikin, kata Allah. Janganlah kalian seperti orang-orang musyrik. Seperti apa kata Allah? Minal ladzina farraqu dinahum, yaitu mereka yang suka memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'an, dan mereka menjadi berpecah belah, bergolong. Ini yang berkata siapa? Yang mengatakan siapa? Allah tabarak wa ta'ala, bukan Pak Kustiono, bukan orang opak. Ya. Minal ladzina farraqu dinahum, orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi bergolong-golong. Kullu khisbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan bangga dengan golongannya masing-masing, mengaku paling benar. Golongan A mengaku paling benar, golongan B, golongan C, golongan D, 72 golongan semuanya mengaku paling benar. Nah, sekarang untuk mengetahui yang paling benar mana? Bagaimana? Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Segala macam aspek, ya, berbagai macam keterangan para ustadz, para kiai, para ulama, kita saring dengan Quran dan Sunnah. Yang sesuai itu kita ikuti, yang tidak sesuai kita tinggalkan. Ketika berbeda, anggap berbeda, perbedaan biasa saja. Ya, jangankan berbeda dalam agama Islam, berbeda agama saja kita diperintah untuk saling menghormati. Sing penting aja kebablasan. Oke? Karena banyak yang bablasan menghormati toleransi tapi kebablasan. Itu banyak. Ini pernah kita bahas bersama-sama. Nih, ada 5 tempat, ya, yang saya sebenarnya banyak sekali ayat-ayat yang terkait dengan kita diperintah oleh Allah untuk senantiasa menjaga persatuan untuk urusan-urusan ibadah jamiah. Ya, ini saya rangkum sedikit terkait dengan salat 5 waktu dan salat Jumat. Untuk menjadi pemahaman bagi kita semuanya, termasuk juga nanti Idul Adha dan Idul Fitri. Bagaimana caranya kita menyikapi perbedaan sehingga kita tidak disalahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau disalahkan oleh manusia, bagi saya nggak ada apa-apa. Ya, kalau disalahkan oleh manusia tidak masalah, paling-paling diperenguti. Gitu, betul? Tapi kalau salah di mata Allah, ini saya lebih takut. Itu. Kalau dibenci oleh manusia, itu saya tidak pernah takut. Kalau saya mengikuti Allah dan Rasulnya, ada yang benci silakan saja, tidak masalah bagi saya. Tapi kalau sudah dibenci Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu yang kita takutkan. Ya. Ini dasar-dasar agar supaya kita tidak mudah untuk memecah belah kita, memecah belah agama kita. Ya, jangan sebagai orang-orang, ya. Masalah yang pertama, masjid mana yang lebih utama untuk sholat 5 waktu kita? Sebenarnya kita kadang-kadang satu RW ini ada 5 masjid, ya,
kalau mau dinamakan masjid atau musola atau satu kampung yaitu desa berarti ada berapa musola kira-kira? Akeh nggih. Ben RT anah musola. Gimana Bapak? Iya. Sekarang mana masjid yang lebih utama untuk sholat ini kita harus paham. Jangan sampai panjenengan berada di sini terus sholatnya di tempat lain. Karena orang seneng karo imamnya. Apalagi sing alasannya kedawan ada, ana sing alasannya kependekan juga ada. Gimana Bapak? Ya kan kadang manusia kan seperti itu. Ada yang kayak imamnya cindok kemen lah nyong orang cocok ya. Apa ada yang mengatakan imamnya kalau kata kedawan nyong nanti ngantuk ya. Itu mana? Nah, kita kalau kita mengikuti orang awam itu kita kan salah. Makanya kita lebih mengutamakan ketentuan dari dalil yang ada. Saya tidak akan objektif terkait dengan saya pribadi. Saya akan membicarakan sesuatu yang umum. Ya. Jamaah rahimakumullah, kita perhatikan. Ya. Yang awal, yang pertama yang harus kita pahami bahwa semua tempat masjid itu sama kecuali 3 tempat kata Rasulullah. Ya. Semua masjid-masjid yang ada di bumi ini derajatnya sama. Jangan menganggap sholat di Masjid Istiqlal pahalanya lebih besar daripada sholat di sini. Jangan menganggap seperti itu, karena itu butuh dalil. Betul? Iya. Jangan pernah menganggap nyong sholat nang Masjid Kudus misalnya, ya itu pahalanya lebih banyak. Tidak, kecuali di masjid yang disebutkan oleh Rasulullah. Rasulullah bersabda Bismillahirrahmanirrahim, salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fima siwahu illal masjidal haram. Salat di Masjid Nabawi yang ada di Madinah itu lebih baik dari 1000 salat di tempat lain kecuali di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram lebih besar lagi ya pahalanya, kelipatannya 10.000. Satu tempat lagi yang disebutkan dalam hadis yang lain Rasulullah Masjidil Aqsa, setengah dari Masjid Nabawi. Itu 3 tempat yang disebutkan oleh Rasulullah ketika kita beribadah di sana lebih afdal, ya pahalanya lebih banyak daripada sholat di masjid yang lain. Sudah barang tentu ya kalau sholatnya benar, kalau niatnya benar, kalau semuanya benar. Ya sholat di Masjid Nabawi pun kalau di sana tidak khusyuk ya bagusan di Masjid Cikadu yang khusyuk. Kita jangan jenengan tidak usah kecil hati lah nyontak atau maring Madinah ya ora teyeng. Tidak seperti itu ya. Allah sangat murah ya, sangat murah dalam mencari pahala, memberikan pahala. Sing ora teyeng umroh, sing ora teyeng haji, banyak amalan-amalan yang pahalanya setara dengan pergi umroh dan pergi haji yang sudah sering kami sampaikan. Ini terkait masjid. Yang pertama hanya 3 masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Semuanya adalah sama. Ya. Ya. Dan juga Rasulullah melarang kita untuk melakukan safar dalam rangka ibadah. Paham gak? Safar dalam rangka ibadah kecuali ke 3 masjid. Ini panjenengan bisa membaca sendiri ya. La tasuddu rihal ila salasah masajid wa masjidi hada wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Janganlah kalian menempuh perjalanan jauh safar dalam rangka ibadah ya kecuali ke 3 masjid ya, masjidku, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Akan tapi kalau kita berpergian ya dalam rangka bukan agama urusan yang lain, ya boleh-boleh saja kita mengunjungi masjid. Tapi kalau mengkhususkan diri ya dengan harapan saya mau ke Masjid Istiqlal misalnya, di sana pahalanya lebih afdol. Ini semuanya tidak berdasar. Paham gak? Ini yang harus kita pahami yang pertama. Ya. Yang kedua kata para ulama adalah masjid yang lebih dekat. Ya, masjid yang lebih dekat dengan lingkungan kita yang terdekat.
Ya seperti saya sampaikan tadi, ketika panjenengan menangi masjid yang dekat dilalah, ya panjenengan berbeda faham sedikit atau berbeda pendapat sedikit. Lalu panjenengan ala nyontap bebek salat nang kono, salat sing adoh baik. Apakah itu dibenarkan? Tidak. Tidak dibenarkan dalam syariat agama Allah. Ya, para ulama menganjurkan kita ya untuk salat seperti sabda Rasulullah, yusalli rijalu fil masjidil ladzi ya yilihi wala yattabi'al masajid, ya. Rasulullah bersabda, hendaknya seseorang salat di masjid yang dekat dengannya dan jangan mencari-cari masjid yang lain. Ini perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin di antara kita jarang yang mendengarnya atau bahkan mungkin tembe maca. Gini apa nggih? Iya. Ya. Hanya karena misalnya contoh ini subuh nganggo kunut. Ya misalnya ada masjid panjenengan Allah nyontah bebek kunutan, salat sing ado bae nang. Apakah itu dibenarkan secara syariat? Tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan kalau hanya masalah-masalah furu'iyah. Kecuali imamnya sholatnya wis ngawur, itu panjenengan boleh cari tempat yang lain. Tapi kalau hanya masalah-masalah furu'iyah seperti tadi, ya, masalah-masalah yang tidak prinsip, yaitu dilarang. Ya. Sebabnya apa? Sebabnya kalau kita mencari sholat di tempat yang lain sudah pasti dicereni. Ki wong Arab memecah belah. Gini wong nggih. Itu seperti itu. Agama Islam menjaga persatuan. Mentang-mentang panjenengan sudah tahu sunnah, ora gelem kembul karo wong sing tidak sunnah. Tidak boleh seperti itu. Ya. Termasuk juga sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri. Ini kami sampaikan bahwasanya lebih baik adalah sholat di lingkungan masing-masing. Karena kita bergaul dengan lingkungan kita. Termasuk sholat Jumat. Karena kita bergaul dengan lingkungan sekitar kita, ya kita cari yang paling dekat yang mengadakan itu. Selagi benar-benar tidak bertentangan. Kecuali memang bertentangan atau cara sholatnya nyeleneh. Ya seperti sholatnya orang-orang Syiah lah, atau yang lain. Itu boleh ya kita untuk mencari masjid yang lain. Ya, para ulama mengatakan seperti itu. Karena dengan adanya kenapa Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan sholat Jam'iyah ini, baik sholat harian, sholat umat, sholat hidayah, agar supaya apa? Agar seorang saling mengenal, saling mengingatkan, saling berkasih sayang untuk menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam. Kalau sudah bersatu, semuanya akan lebih mudah. Islam akan bisa kuat. Akan tapi ketika kaum muslimin tidak bersatu, kata Rasulullah, bagaikan buih di lautan, ya, ketone akeh tapi langka kekuatannya, tidak ada dayanya. Itu karena apa? Karena bercerai-berai. Ya, seorang ulama Al-Hasan Al-Basri mengatakan, kanu yuhibbuna ayyaksara rijalan qaumuhu binafsihi, ya. Mereka para salaf menyukai untuk sering-sering berada di tengah-tengah kaumnya. Artinya apa? Para ulama salaf mereka tidak suka untuk pergi sholat yang jauh. Ada seorang sahabat yang tinggal. Kalau zaman Rasulullah di Madinah ini yang namanya masjid hanya ada satu, padahal Madinah luas sekali. Itu. Mereka semuanya sholat, baik sholat wajib maupun apalagi Jumat. Itu mereka tetap, ya walaupun ada datang ke masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita, apakah tidak boleh kita mendirikan jamaah yang lain? Boleh-boleh saja, akan tetapi dengan dasar ketakwaan. Artinya apa? Dengan dasar syariat agama Allah. Boleh kita membangun masjid misalnya, boleh, baik.
Akan tapi harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Misalnya jaraknya tidak terlalu dekat. Atau misalnya masjid yang lama sudah tidak muat. Itu misalnya seperti itu. Itu boleh. Boleh kita mengadakan Jumatan lagi di tempat yang sudah ada Jumatannya. Boleh. Boleh. Syaratnya apa? Ketika Jumatan di sini misalnya itu adalah meludak orang medeng masjidnya. Boleh. Tetapi kalau itu masih cukup, masih sesuai dengan ketentuan syariat, kalau kita mengadakan sholat wajib atau Jumatan di tempat yang lain, itu namanya memecah belah. Paham gak? Ini harus kita sadari bersama. Ya, para ulama mengajarkan kita semuanya. Kita kaum muslimin senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan. Agar supaya kita bisa hidup berdampingan fid dunya wal akhirah. Kalau hanya di dunia kita bersamanya sebentar, ya kita bersama-sama di dunia sebentar. Kita mengharapkan bersama-sama fid dunya wal akhirah. Kita menjadi teman di dunia dan juga teman di akhirat. Kita menjadi tetangga di dunia juga tetangga nanti di akhirat. Insya Allah. Itu seperti itu. Jamaah rahimahullah. Di antara kriterianya lagi adalah masjid yang lebih lama. Ya. Ibnu Sirin dia pernah berkata, seorang ulama salaf. Aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik di Az-Zawiyah. Jika ia melewati masjid, beliau bertanya, ini masjid baru? Lalu saya menjawab, ya. Lalu beliau melewatinya, dia tidak mau sholat di masjid yang baru. Namun jika saya jawab ini masjid lama, maka beliau sholat. Ya, ini kalau orang awam yang membaca hadis ini mengatakan, oh berarti orang kena gawe masjid anyar. Gimana betul? Bukan seperti itu maknanya. Kita lihat, makanya kita butuh ulama. Penjelasannya butuh ulama. Kalau orang awam membaca Al-Quran maupun membaca hadis biasanya salah tafsir. Kita butuh penjelasan para ulama. Bagaimana para ulama menjelaskan hal ini? Ya. Dasarnya mereka mengatakan demikian ada dari Al-Quran. Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taqumu fihi. Ya, masjid yang dibangun di atas dasar takwa yang pertama kali pada hari yang pertama atau pada masa yang pertama itu lebih berhak untuk dijadikan tempat beribadah. An taqumu fihi. Ya. Itu dia bilang, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Di dalamnya terdapat manusia-manusia, para laki-laki yang menyukai, mencintai untuk mensucikan diri, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Ini dasarnya. Ya. Akan tetapi sekali lagi jangan dimaknai letterlek. Ya. Masjid satu karena membaca ayat dan hadis ini sehingga orang tidak berani membuat masjid yang lama pada masjid yang baru, padahal masjid yang lama misalnya sudah tidak muat, kondisinya sudah memprihatinkan. Itu salah. Ya. Yang utama kata para ulama adalah la masjidun ussisa 'ala taqwa. Dasarnya pembangunan masjid atau pembangunan jamaah atau penerimaan jamaah atau mendirikan sholat Jumat adalah dasarnya ngalat takwa, atas ketakwaan. Artinya semuanya harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Boleh kita mendirikan masjid, boleh kita mendirikan sholat Jumat yang baru, walaupun sudah ada boleh, dengan syarat itu tadi. Ada kebutuhan untuk melakukan tersebut. Masjid yang lama misalnya tadi sudah rusak atau tidak cukup sehingga boleh kita membuat masjid yang baru. Kita boleh mendirikan sholat di Jakarta contoh. Ya, kalau hanya satu masjid Jumatannya medeng mboten. Makanya boleh di musola yang berdampingan mengadakan Jumatan pun boleh. Kalau di kita misalnya,
Masjid siji be separo urung kebek. Ya, ketika kita mengadakan Jumatan lagi, nanti jawaban kita kepada Allah Taala, alasanmu apa? Ini yang harus kita pahami. Bahwasanya ya, dasar utamanya adalah alat taqwa. Ini sejarahnya panjenengan surat At-Taubah ayat 108. Ini dahulu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendirikan masjid yang pertama, terus ada orang-orang munafik yang mendirikan masjid tandingan. Ya. Masjid tandingan tujuannya untuk apa? Untuk memata-matai kaum muslimin, seolah-olah Islam mendirikan masjid akan tetapi ya sebenarnya masjid tersebut digunakan untuk memata-matai kaum muslim. Makanya Allah menurunkan ini. La masjidun ussisa 'alat taqwa. Masjid yang dibangun berdasarkan takwaan kepada Allah itu lebih berhak untuk dijadikan tempat ibadah daripada masjid yang dibangun kemudian. Ini juga menjadi dasar. Kenapa sahabat Anas bin Malik kok melakukan demikian? Ini untuk menjaga agar kaum muslimin berhati-hati. Ya, ketika membangun masjid, mendirikan jamaah harus ada pertimbangan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Apakah dibutuhkan atau tidak? Apakah nanti tidak menimbulkan perpecahan atau tidak? Apakah nanti dampaknya ke sana bagaimana? Itu semuanya dijadikan pertimbangan. Sehingga Anas mengatakan lebih suka masjid yang lama. Itu maksudnya seperti itu. Ya, para ulama menganjurkan sebagian ya untuk mengutamakan masjid yang usianya lebih lama atau lebih awal dibangunnya. Ini juga tidak bisa kita maknai secara semerampangan. Ya, itu tadi. Ya, kalau kiranya memang diperlukan. Ya, kayak sekarang perkembangan apalagi di kota-kota besar, ya, masyarakatnya semakin banyak. Panjenengan bisa lihat di Purwokerto saja misalnya, ya, Masjid Agung itu ketika Jumatan melarah sampai di luar. Itu sebenarnya sudah diperbolehkan untuk mendirikan tempat lain. Itu apalagi di Jakarta atau di kota-kota besar, kebanyakan Jumatan itu sampai melarah. Ya, para ulama mengatakan secara Abdul Aziz, ini dia mengatakan maksud daripada hadis perkataan Anas, perbuatan Anas. Maksud Anas bin Malik memilih masjid yang lebih lama kemungkinan adalah untuk mencegah keinginan orang-orang untuk membangun masjid baru tanpa kebutuhan. Saya sering mendengar ada perpecahan antara kakak dan adik di Wangon kalau nggak salah. Masjid sudah ada tapi karena perpecahan imamnya ada dua, ya, sehingga imam yang satu gawe masjid dewek. Itu yang terjadi di kita itu seperti itu. Ya, tidak usah jauh-jauh. Ya di kita juga ada ya sebelah gitu ya. Ada masjid di sini bisa nembur ini kayak masjid maning. Ini karena apa? Karena tidak paham. Tidak pernah membaca keterangan para sahabat, para ulama. Ini, ya. Hanya karena tidak suka dengan imam maulah malu karokanya kayak masjid dewek. Tidak dibenarkan, ya. Bahkan para sahabat ketika zaman Rasulullah, ya, zaman Rasulullah itu kadang mereka yang jauh itu ikut jamaah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaahnya ikut Rasulullah, nanti balik untuk mengajarkan ilmu yang dia dapat. Karena memang kita diperbolehkan untuk mendatangi masjid yang jauh, akan tapi dalam rangka mencari ilmu. Ketika sudah dapat kembali ke lingkungannya masing-masing mengajarkan. Jadi orang tugasnya. Ya, para Rasulullah SAW mereka menyuruh para sahabatnya untuk mengajarkan apa yang sudah diajarkan. Sebenarnya kita juga sama. Panjenengan ngaji di sini, ya nanti pulang ke rumah ya diajarkan di masjid masing-masing. Nggih napa nggih? Ada yang sudah mengajarkan apa dereng?
Pak Yanto. Sebenarnya seperti itu, estafet akhirnya tersebar luas pemahamannya sama. Terus yang terakhir, ya, masjid yang lebih sesuai dengan sunnah. Ini memang kalau ada dan tidak menimbulkan fitnah di masyarakat, itu memang kita mencari yang ideal. Masjid yang imamnya bacaannya bagus, sesuai dengan sunnah, terus segalanya memungkinkan. Kalau ada, dekat, dan kalau ada. Kalau tidak ada, sekali lagi lebih mengutamakan persatuan. Paham gitu? Itu, ya. Kalau ada memang seperti itu. Tapi kalau tidak ada dan kesalahannya tidak fatal, itu panjenengan sholat di lingkungan masing-masing, walaupun ada sedikit perbedaan, tidak menjadi masalah. Saya sholat di mana saja tidak masalah. Itu. Karena masjid itu semestinya tidak ada embel-embelnya. Masjid itu yang milik orang Islam, tidak ada embel-embelnya. Ini yang harus kita pahami bersama-sama. Ya. Tapi memang kalau di Jakarta misalnya, di Jakarta kita bisa, karena di Jakarta kan kalau tangannya kadang-kadang orang kenal nggih. Ya nyung warap salat nengendi, arep jumatan nengendi, orang masalah nggih. Kita bisa cari masjid yang kira-kira paling klop dengan dengan panjenengan, imamnya, terus cara jamaahnya, cara salatnya, cari yang paling, karena tidak menimbulkan fitnah. Kayak panjenengan juga di lingkungan tidak terlalu dikenal misalnya. Tapi ketika kita berada di sebuah kampung pedesaan, ya misalkan panjenengan di sini, ya ada jamaah di sini, terus panjenengan jamaah di Butulan misalnya, atau di Lumbir, atau di Gedung Gede. Nanti akan menimbulkan tanyaan, kayaknya kenang apa? Gini mau nggih? Iya, sama orang Sawangaminya Pak Simun, senengnya salat Idul Adha, Idul Fitri dengan aku. Nyong sih seneng-seneng baik. Batin. Tapi secara syariat itu tidak dibenarkan. Ya, panjenengan harus bisa merangkuh orang sana, tunjukkan bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin. Itu walaupun ada sedikit-sedikit perbedaan tidak masalah. Tidak masalah. Ini keterangan para ulama. Ya, semestinya kita ya harus senantiasa mencontoh para ulama, agar supaya sekali lagi yang utama dan pertama sekali adalah kita mengutamakan kesatuan kaum muslimin, baik secara lingkup kecil RW, desa, nasional, bahkan internasional. Sampai di sini dulu ya. Waktunya sudah memasuki. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya bisa dipahami, ya bisa dimengerti dan menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Kita hanya bisa memohon kepada Allah, apa-apa yang sudah kita bangun, ya, persatuan yang sudah kita bina selama bertahun-tahun akan senantiasa dijaga oleh Allah Tabarok wa Ta'ala. Begitu ya? Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.